Selamat malam rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Robi Tuari. Sebagai pembawa acara kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua dan terkhususnya kepada pembicara utama kita yaitu adalah Ibu Nurul Utami selaku praktisi psikologi. Kami harap dengan kehadiran Ibu Nurul Utami dapat memberikan atas jawaban dan keresahan pertanyaan rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan disampaikan adalah tentang validasi realita, literasi digital dan kesehatan mental, hingga strategi coping praktis, dan juga jembatan hingga ke bantuan profesional. Jikalau ada pertanyaan, kami akan membuka sesi pertanyaan pada nantinya. Baik, rekan-rekan, dipersilakan Ibu Nurul Utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bu. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya tadi tiba-tiba bermasalah, device saya yang satu ini, jadi mungkin semoga ini bisa cukup bagus kedengaran suaranya gitu ya, walaupun kayaknya agak terpantul suaranya. Apakah nggak masalah atau gimana dari teman-teman? Tidak Bu, masih dengan jelas terdengar. Oh, oke. Kita lanjut berarti ya. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan saya kesempatan pada malam hari ini. Kita akan sama-sama, sharing season tentunya tentang kesehatan mental mahasiswa di era digital saat ini. Jadi saya harap sepanjang sesi kita pada malam hari ini, teman-teman semua bisa ikut berpartisipasi aktif. Nanti di akhir sesi juga mungkin kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan mengajukan pertanyaannya. Walaupun mau menulis sesuatu di kolom chat, bisa sekalian sembari saya memberikan pemaparan beberapa sampai kita ke sesi pertanyaan. Perkenalkan nama saya Nurul Utami, saya biasanya dipanggil Tami, praktisi psikologi dan juga praktisi, parenting educator sebenarnya. Jadi teman-teman kalau mau kita chit-chat bersama bisa mengunjungi sosial media saya dari Instagram, di TikTok, dan di Facebook, nanti di akhir akan saya tunjukkan, ID-nya. Sebelumnya saya izin share screen dulu. Sudah terlihat dengan jelas? Sudah Bu? Oh ya udah. Sudah ya? Sudah Bu, sudah Bu. Oke, baik. Jadi malam hari ini, eee, saya dapat kesempatan untuk sharing bersama teman-teman tentang kesehatan mental. Tentunya ini menjadi isu yang sangat hangat karena sangat banyak dibicarakan oleh kita-kita semua ini, apalagi mahasiswa. Apalagi sekarang kita berada di era digital yang tentunya kesehatan mental kita juga bergantung sekarang ke era digital. Karena sekarang era digital itu menjadi suatu dunia juga gitu ya, dunia psikologis baru yang sangat mempengaruhi kesehatan mental kita tentunya. Jadi kesehatan mental ini sangat, sering kita dengar saat ini gitu ya, kita gaungkan bagaimana agar kita bisa memiliki mental yang sehat, menjalani hidup ke depannya saat ini dan ke depannya juga, karena tentunya semakin hari tantangan kita, baik itu siswa, mahasiswa, pekerja, ataupun ada yang berperan ganda, yang seorang mahasiswa nyambi kerja, seorang menjalankan peran orang tua, tapi bekerja juga, atau sebagai mahasiswa juga dan sebagainya. Itu harus tetap kita, memberikan insight-insight tentang kesehatan mental, karena kesehatan mental itu yang paling utama, gitu ya. Mungkin teman-teman juga udah pada aware tentang kesehatan mental. Saya yakin teman-teman di sini juga udah pada aware sih, karena itulah kenapa webinar kita pada malam hari ini tuh ada gitu. Karena semakin ingin, mengetahui dan apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga mental kita agar tetap sehat. Karena teman-teman juga pasti tahu kalau kesehatan mental itu, mental kita nih, psikis kita ini sangat mempengaruhi banyak hal dalam diri kita sendiri. Betul ya? Mungkin banyak kita dengar orang yang tadinya fisiknya sehat-sehat aja gitu, nggak pernah sakit, tapi tiba-tiba ketika dia masuk atau mengambil peran baru, misalnya dia tadinya remaja,
sampai SMA gitu, dia punya mental sehat sama mental yang baik gitu. Masih bersosialisasi dengan baik, fisiknya kuat, sehat, seperti biasa. Tiba-tiba pas dia jadi mahasiswa nih, atau mungkin dia nggak kuliah tapi langsung kerja di umur yang baru, transisi remaja ke dewasa awal, gitu ya kan. Tiba-tiba dia mendapatkan, job desk yang segitu besarnya, membuat dirinya, mentalnya si kaget, gitu. Sehingga ketika dia merasa bahwa, oh dia punya beban yang berlebih nih, tapi dia nggak tahu ini beban apa, mungkin dia cuman berpikirnya atau dia mengabaikannya dengan mengatakan bahwa ya ini mungkin, resiko dari apa yang saya jalani sekarang. Oh saya bekerja, itulah resikonya saya capek, itulah resikonya saya, puyeng gitu kan mikirin banyak job desk dan sebagainya. Mungkin mahasiswa juga sebagian berpikir bahwa ya tentulah saya stres, orang tugasnya banyak, bejibun gitu ya kan, tiap hari 3 mata kuliah semuanya ada tugasnya dan sebagainya. Itu yang membuat kita jadi akhirnya stres dan malas kalau kita nggak, aware gitu kan, kita bisa mengabaikan, kita denial bahwa, oh ya itu memang tuntutan kita sebagai mahasiswa, itu tuntutan kita sebagai pekerja, ya nggak apa-apa udah dijalanin aja lah, memang kayak gitu kan. Nah padahal sebenarnya ketika itu menumpuk dan menjadi sebuah penyakit mental nih, kena nih mentalnya nih karena ada penumpukan-penumpukan yang nggak diselesaikan. Itu justru bisa mempengaruhi kesehatan fisik kita yang tadinya kita sehat walafiat, gitu ya kan, sehat bugar. Tapi tiba-tiba kita masuk ke peran baru, mengambil peran baru atau mau, eee, mau kita berada di fase yang baru nih, yang tadinya remaja, kemudian tiba-tiba kita dewasa, kita seorang mahasiswa, kita mengambil peran sebagai pasangan, sebagai anak, sebagai orang tua misalnya gitu ya kan. Tiba-tiba kita punya penyakit fisik dan tidak jarang itu disebabkan karena, kita punya masalah dari mental kita nih, misalnya orang yang depresi, itu kan bisa mempengaruhi fisiknya kita gitu. Tiba-tiba kok sendi-sendi saya sakit, tiba-tiba kok saya sering sakit kepala, tiba-tiba kok, saya punya penyakit kronis, fisik yang seperti ini gitu ya kan, organ-organ saya kok tiba-tiba sakit, ternyata setelah ditelusuri itu bisa jadi penyebabnya karena tadinya ada penumpukan-penumpukan masalah psikis yang nggak selesai, yang nggak diselesaikan, sehingga bisa mempengaruhi kondisi fisik kita. Jadi sangat penting kita untuk bisa aware, kita tahu nih kondisi diri kita, kondisi badan kita saat ini itu seperti apa. Butuhkah istirahat dulu? Butuhkah ketemu dengan profesional seperti dokter, psikolog, psikiater, konselor, dan sebagainya. Untuk tahu kita nanti sekarang berada di titik mana. Apakah titik baik-baik saja? Atau kayaknya kita butuh bantuan nih untuk menjalani hidup kita jauh lebih baik ke depan. Gitu, ini salah satu cara untuk kita bisa sadar, lebih aware tentang diri kita pada malam hari ini karena kita akan sama-sama belajar tentang kesehatan mental, khususnya di era digital. Jadi di beberapa outline yang akan kita bahas pada malam hari ini ada definisi kesehatan mental, ada perbedaan stres dan burnout akademik, ada dampak self diagnosis, strategi coping, dan social support system. Nah, kita masuk ke apa sih hubungannya itu mental health. Jadi, saya yakin teman-teman di sini, teman-teman mahasiswa semua udah pada tahu kesehatan mental itu berarti mungkin kita bebas dari gangguan, stres, depresi, gitu ya kan. Dan sebenarnya kesehatan mental menurut WHO itu adalah suatu keadaan sejahtera, well-being, di mana individu menyadari kemampuannya. Dia dapat mengatasi tekanan hidup yang wajar, dapat bekerja secara produktif, dan mampu berkontribusi pada komunitasnya. Kesehatan mental itu bukan hanya sebagai bebas gangguan. Saya nggak stres, saya nggak depresi, berarti saya sehat mental. Ya kan? Tapi kesehatan mental itu lebih daripada itu. Kesehatan mental itu keadaan di mana individu berada pada fungsi psikologis yang optimal dengan 3 komponen dasar. Emosionalnya bagus, psikologisnya bagus, mereka berhubungan dengan lingkungan sosialnya juga bagus. Gitu. Dan dalam perspektif humanistik, kesehatan mental itu bukan bebas gejala, tapi sejauh mana individu hidup secara penuh, sadar, dan bermakna. Jadi intinya kita mau sehat mental itu bukan nggak stres sama sekali, nggak pusing sama sekali gitu. Jadi kalau sehat mental itu bukan berarti kita nggak punya stres atau masalah, tapi bagaimana kita bisa flourishing gitu.
menyeimbangkan fungsi emosional kita dan fungsionalitas kita. Jadi emosi kita baik, tapi fungsi-fungsi dalam tubuh kita juga berjalan dengan baik dan efektif. Itu yang dikatakan dengan mental health. Jadi bukan sama sekali kita nggak ada stres, nggak ada masalah gitu. Tapi bagaimana kita bisa menyikapi stres itu? Bagaimana kita udah bisa lihat nih tanda-tanda awal stres itu. Jadi kita bisa langsung tahu apa yang harus kita lakukan agar stres yang udah mau muncul ini atau yang udah ada ini nih, yang masih sedikit gitu ya kan, kita bisa langsung cari cara coping untuk menyelesaikan agar tidak menumpuk dan tidak berkepanjangan. Karena stres itu akan, kalau kita tumpuk terus atau kita denial, kita mengabaikan bahwa ya itu masalah sepele lah, nanti tuh hilang sendiri, nanti akan dilupakan sendiri. Itu akan menumpuk dan bisa jadi bumerang untuk Berawat mandalah 4.000 doang. 4.000 doang maskernya. masa sih? Iya. Nah, untuk kesehatan mental di era digital, itu bukan hanya media informasi, tetapi menjadi lingkungan psikologis baru tempat individu. Siapa yang merasa di sini teman-teman, boleh kalau tulis di kolom chat, merasa bahwa bermain di medsos lah gitu ya, itu menjadi sesuatu lingkungan yang baru dibandingkan misalnya kita di kampus tatap muka. Apalagi ini misalnya ya, ini contoh nyata teman-teman yang PJJ, pendidikan jarak jauh, itu kan menjadi lingkungan psikologis baru tuh dibandingkan lingkungan teman kerja yang secara nyata kita berinteraksi, gitu kan. Jadi era digital itu menjadi lingkungan psikologis baru di dunia maya. Ada yang merasa seperti itu nggak? Atau mungkin merasa sama aja gitu? Beda ya. Jadi kita berinteraksi dengan teman-teman di dunia digital itu menjadi suatu lingkungan psikologis yang baru dan lingkungan kita secara nyata itu juga lingkungan sosial, lingkungan psikologis yang lain yang beda lagi. Kenapa lingkungan menjadi lingkungan psikologis baru ya? Karena kita juga berinteraksi dengan orang-orang di dunia digital. Kita bekerja di sana, kita belajar di sana, kita membangun identitas yang kadang identitas kita di dunia digital itu berbeda dari dunia kenyataan. Kita pengen juga dapat validasi dari dunia digital kita dan juga membentuk persepsi tentang diri kita ataupun tentang diri. Betul ya? Teman-teman mungkin merasa bahwa saya kadang kayak merasa beda deh kalau, berada di teman-teman dunia maya saya dengan, lingkungan saya misalnya di keluarga yang sehari-hari saya ketemu, atau teman kerja saya yang hari-hari saya ketemu dibandingkan teman-teman digital saya. Biasanya kita merasa ada perbedaan gitu. Nah, perbedaan ini yang kalau kita nggak hati-hati dalam mengelolanya justru bisa membuat kita kewalahan, overwhelmed jadinya dan membuat kita stres. Karena harus berubah-ubah nih, oh kalau di dunia digital saya sama teman-teman PJJ saya nih saya harus oh gini nih, perlihatnya seperti ini, validasi seperti ini, membentuk persepsi baru tentang diri kita gitu kan. Kalau saya di dunia kerja yang hari-hari saya ketemu berinteraksi langsung, mungkin saya bisa bersikap ya seperti saya pada umumnya gitu ya kan, normal. Itu kan adanya cenderungan biasanya seperti itu. Ini kalau kita nggak hati-hati nih, di era digital saat ini itu justru bisa membahayakan diri kita sendiri. Itu ya. Jadi kalau kita mau, cari tahu nih saya kira-kira masuk masih dalam tahap normal, nah kalau saya sehat atau enggak itu ada 3 aspek umum yang bisa kita, self diagnosis sendiri nih karena kita yang ngerasain gitu ya kan. Yang pertama, kita merasa bahwa kita, emosional kita bagus, kita bisa meregulasi emosi kita dengan baik, kesejahteraan emosional. Kita mampu merasakan dan mengelola emosi dengan baik dan sehat. Gitu. Ini nih entry point, emosi ini menjadi entry point kita bisa punya masalah sehat mental atau enggak. Kalau emosi kita stabil, kita bisa regulasi emosi kita dengan baik, maka yakinlah tindakan kita juga akan sangat terpengaruh dari bagaimana kita kelola emosi kita itu. Beda dengan kalau kita lihat orang-orang di lingkungan kita mungkin ada yang sebagian kok ngomongnya aja langsung nyolot, gampang marah, emosian, belum selesai ngomong tapi udah diresponnya kayak dia nggak setuju dan sebagainya. Kita bisa lihat bahwa oh mungkin dia punya masalah sesuatu yang menyebabkan itu terjadi.
begitu juga dengan kita. Kalau kita bisa kelola emosi kita dengan baik, maka itu sangat mempengaruhi bagaimana kita berhubungan dengan lingkungan sosial kita, bagaimana kita mengambil keputusan, kemudian masuk ke kesejahteraan psikologis. Aspek berikutnya itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau kita kesejahteraan emosional kita bagus nih, itu akan mempengaruhi kesejahteraan psikologis kita. Kita bisa mengambil keputusan dengan baik, memecahkan masalah dengan baik, dan berperilaku adaptif dengan baik, gitu. Karena kita punya kecerdasan emosional yang baik, gitu. Misalnya teman-teman, yang hadir pada malam hari ini juga menyikapi tugas kuliah atau, job desk di kantor gitu ya kan, menyikapinya dengan baik, dengan emosional, dengan emosi yang positif. Tentu akan, selaras dengan bagaimana menyelesaikan tugas itu, bagaimana mengambil keputusan, bagaimana membagi tugas kuliah dan, di pekerjaan misalnya kalau teman-teman ada yang mengambil peran ganda, itu akan sangat mempengaruhi dan tentu mempengaruhi kondisi, psikologis kita, gitu. Berbeda dengan orang-orang yang baru lihat, "Ah, tugas kuliah udah ada nih, tugas di kantor juga ada, numpuk, aduh capek banget ini mau harus." Kalau kita udah reaksinya seperti itu ya tentu akan jadi kebingungan untuk mengambil keputusan yang baik. Karena emosional kita belum dikelola dengan baik, gitu. Jadi, ya emosi itu memang menjadi entry point untuk kita bisa meneruskan well-being lebih selanjutnya. Apakah itu mempengaruhi, kesejahteraan psikologis kita ataupun kesejahteraan sosial kita. Bagaimana kita berhubungan baik dan merasa hidupnya bermakna. Jadi ini 3 aspek umum yang bisa kita iya, sadari sendiri gitu ya, istilahnya self diagnosis sendiri, karena kita yang paling tahu gimana kita cara berinteraksi dengan orang lain. Atau kalau kita merasa bingung gitu ya kan, kita butuh bantuan teman kita untuk memberikan kita, sedikit penilaian bahwa, "Oh kamu kamu kayaknya gampang marah di belakangan ini," atau, "Iya kamu kamu oke kok, menyikapi masalah yang tadi kamu udah bisa sabar, kamu udah bisa, tarik nafas dulu sebelum merespon," gitu. Tapi kalau, eee kamu sendiri udah bisa mendiagnosa bahwa saya ada sesuatu gitu ya kan, kamu bisa mengambil keputusan nih, apakah memang dalam tahap coping, nanti akan kita bahas, coping strategi yang bisa kita lakukan sendiri di rumah itu bisa selesai gitu ya kan, masalah yang kamu miliki ini atau enggak. Kalau memang kamu rasa, "Saya udah coba deh journaling, saya udah coba nih, cerita sama teman tapi kayaknya belum berubah deh." Belum belum enakan rasanya, berarti itu tandanya kamu sudah butuh ke seseorang yang memang udah ahlinya atau profesional, gitu. Karena mereka akan memberikan kamu insight atau intervensi yang sesuai, gitu, dibandingkan hanya, udah mencoba strategi coping yang mudah yang dilakukan sendiri ataupun bantuan dengan orang terdekat, tapi belum berhasil. Jadi 3 aspek umum yang bisa kita identifikasi dini nih gitu istilahnya gitu ya. Agar tidak terlalu berlarut-larut masalahnya gitu. Jadi memang kita itu harus lebih aware dengan diri kita sendiri gitu. Karena siapa lagi yang akan tahu kondisi kita kalau bukan diri kita sendiri. Sedangkan ini adalah kesehatan mental yang mana itu terkadang cenderung dan pada umumnya itu yang cuman tahu ya diri kita sendiri, gitu kan. Karena kita kadang melihat orang tampak dari luar, dia itu kelihatannya baik-baik saja, tapi ternyata dia punya masalah yang luar biasa yang dia sembunyikan, gitu. Jadi kalau bukan kita yang aware, kalau bukan kita yang sadar kita punya sesuatu yang harus diperbaiki, atau butuh bantuan nih, ya siapa lagi? Jadi jangan sekali-sekali mengabaikan kondisi mental diri kita sendiri gitu ya, pertama apalagi orang lain. Karena ya kita nggak pernah tahu keadaan atau kondisi orang lain itu seperti apa, karena yang paling tahu ya dirinya dia sendiri. Makanya sebenarnya, kalau kita lihat di sosial media sekarang tentang NPD gitu ya, banyak banget orang-orang yang, dengan gampang gitu ya, mungkin sekedar melihat di sosial media apa yang mereka upload, terus ada orang atau netizen yang ngomong, "Ah NPD lu, ini justru NPD nih, kamu kayak narcissistic banget, kamu kayak, semua mata mau tertuju hanya kepada kamu," gitu. Padahal NPD itu kan suatu, gangguan gitu ya, mental disorder yang di mana sebenarnya itu nggak bisa orang langsung ngejudge sembarangan tanpa, eee diagnosa yang jelas dari profesional. Jadi sebenarnya kalau kita, mau bilang
mau bilang kepada orang lain bahwa dia NPD, itu sebenarnya juga ya nggak etis gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke perbedaan lelah biasa, fatigue, stres akademik, dan burnout. Jadi kalau lelah biasa, fatigue itu biasanya ya lelahnya cuma jangka pendek dan kita lelah baru banget merasa capek, butuh istirahat, kalau udah istirahat, udah tidur jadi enakan, itu lelah biasa. Kalau stres itu respons situasional terhadap tuntutan atau tekanan tertentu. Dan gejala itu seperti cemas, tegang, mudah marah, menghindari tugas-tugas, rasanya kayak sesak napas dan berdebar, dan ini bisa menyebabkan fokusnya menurun karena motivasinya jadi menurun juga. Itu tuh stres. Jadi kalau stres akademik itu berarti kan kita merespon keadaan akademik kita atau tugas-tugas kita. Jadi kita merasa bahwa tugas-tugas ini tuh tuntutannya udah berlebih nih. Akhirnya kita tuh cemas, anxiety, tegang gitu ya kan. Dan kayak ada rasa untuk menghindari tugas itu. Nah, kalau kita hindari nih, stres ini jadi makin menumpuk. Kalau kita hindari, kita nggak menyelesaikan tugasnya nih, misalnya dalam seminggu kita punya 10 tugas nih, minggu depan itu udah harus dikumpulin semua. Tapi kita nggak berusaha untuk mencicil menyelesaikan satu persatu tugas ini. Akibatnya apa? Akibatnya itu akan menumpuk. Nah, ketika stres-stres kita ini menumpuk, itu akan menjadi burnout. Dan burnout itu adalah kondisi kronis yang muncul akibat stres berkepanjangan yang tidak tertangani. Gejalanya ya kelelahan emosional, merasa kosong, sampah, cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Akibatnya kita jadi gangguan tidur, bisa berperilaku buruk, dan sudah tidak memiliki motivasi. Jadi perbedaan stres akademik dan burnout akademik itu, kalau stres itu kita masih ada motivasi. Walaupun menurun nih, fokus kita jadi menurun, gitu kan, terbagi karena adanya banyak penumpukan tugas atau tekanan yang mesti kita selesaikan. Tapi kalau burnout akademik, itu adalah tumpukan-tumpukan stres yang tidak selesai dan kita tak berusaha untuk menguranginya juga. Akhirnya apa? Akhirnya kita sudah nggak memiliki motivasi, kita putus asa, kita merasa bahwa percuma deh saya belajar, percuma deh saya kerjain tugas, saya juga nggak akan dapat A, terus saya nggak akan dapat B, paling B minus atau C plus itu udah syukur. Itu berarti kita udah kehilangan motivasi. Kita udah capek karena penumpukan stres ini yang kita terus nih, kita nggak mau menyelesaikannya. Kayaknya sebenarnya bisa kok diselesaikan, tapi karena ya udahlah digampangin, numpuk aja dulu nanti sekalian dikerjakan. Tapi kalau kita jadi menumpuk tugas itu, stres kita jadi menumpuk, masalah kita banyak, dan kita nggak tahu mau mulai dari mana, nggak berusaha untuk mengurangi itu, akhirnya justru bisa menjadi menyebabkan burnout yang dimana kita jadi sangat merasa lelah secara emosional gitu kan. Dan yang akan kalau burnout ini juga semakin parah gitu kan, justru bisa mempengaruhi kesehatan kita. Itu pentingnya bagaimana kalau kita udah merasa nih, sebenarnya kelelahan itu menjadi sinyal bahwa kita butuh istirahat. Karena istirahat itu adalah kebutuhan biologis yang sangat diperlukan. Kalau kita nggak memperhatikan kondisi diri kita sendiri, kita nggak beristirahat sebagaimana mestinya, nggak akan efektif, nggak akan bisa kita mencapai apa yang ingin kita lakukan. Jadi kalau menurut Abraham Maslow, kesehatan mental itu adalah, kalau tahu piramida hierarki manusia, paling atas itu aktualisasi diri. Jadi kesehatan mental itu adalah aktualisasi diri. Orang yang punya mental sehat itu bisa mengaktualisasikan dirinya nih, bisa sampai ke atas dibandingkan orang-orang yang mungkin punya masalah kesehatan mental. Jadi ada takapan-takapan nih supaya hasilnya nih kita bisa mengaktualisasi diri kita. Kita bisa flow, kita bisa emosi kita bisa stabil. Itu butuh beberapa tahapan yang mesti kita lakukan. Sama dengan ini, kalau kita udah merasa ada penumpukan tugas yang harus diselesaikan dan kita sadar kalau ini terus menumpuk, itu justru bisa membahayakan, bisa membuat diri sendiri kerepotan sendiri gitu. Syukur-syukur kalau kita tumpuk dan kita punya time management yang bagus. Yang kita bisa langsung tetap bagi ini, oh pokoknya ini dulu, dan ini dulu. Tapi kalau kita nggak punya time management yang bagus dan itu juga sudah menumpuk, kita bisa akhirnya jadi
kurang termotivasi untuk menyelesaikan itu karena ngelihatnya aja udah capek. Ini sangat bahaya gitu, jadi buat teman-teman yang mahasiswa sekarang yang punya tugas banyak, kita tahu kok ini tugas ini tak akan selesai kalau nggak dikerjain. Kita nggak bisa berharap sama orang lain juga, nggak bisa berharap sama ChatGPT juga terus-terusan misalkan. Nah, jadi kita udah paling tahu deh kalau tugas ini tuh nggak akan selesai kalau nggak dikerjain. Jadi bagaimana kita bisa membuat time management yang bagus untuk merangkum itu semua karena ini adalah tanggung jawab dan tugas kita sebagai seseorang yang mengambil peran di situ. Jadi stres dan burnout itu bedanya di situ. Stres itu menjadi pemicu awal terjadinya burnout. Jadi orang burnout itu udah pasti stres akut. Tapi kalau orang masih stres awal belum tentu sampai ke burnout. Jadi dan jangan sampai karena orang stres itu ya pasti kita akan merespon suatu situasi dengan mungkin ada situasi-situasi yang kita respon dengan rasa tertekan atau karena tuntutan yang berat gitu ya kan. Itu sangat wajar. Dan tugas kita untuk melihat bagaimana kita bisa melihat tanda-tanda awal gejala stres ini muncul. Kalau kita udah lihat nih, oh kalau saya respon orang ini atau merespon tugas saya ini dengan menyimpannya terlebih dahulu, maka ini bisa menyebabkan saya stres. Saya akan kepikiran terus. Jadi misalnya seperti itu. Tapi kalau awal kita udah tahu, kalau saya mungkin hari ini nggak ngerjain, tapi besok saya pokoknya harus paruh di jadwal saya ngerjain tugas ini sampai selesai. Kamu punya time management yang bagus, itu bisa membantu kamu untuk mereduce stres kamu. Tuh, jadi ini penting untuk mengenal ini dan itu dimulai dari diri kita sendiri. Nah, buat teman-teman yang PJJ atau pendidikan jarak jauh mungkin yang ngambil peran ganda, mungkin sering beranggapan bahwa boleh nggak ya saya istirahat sedangkan saya harus kerja, saya harus kuliah juga. Kalau saya nggak kerja, saya nggak bisa bayar uang kuliah saya misalnya, atau kalau saya nggak ngerjain tugas kuliah saat ini, saya nunggak lagi nih, saya molor lagi nih 1 semester dan sebagainya. Nah, sebenarnya perasaan adanya ingin istirahat itu tuh boleh banget dan ini perasaan umum karena merupakan kebutuhan biologis. Justru kalau kita mengabaikan perasaan untuk istirahat ini, itu bisa menimbulkan masalah-masalah lainnya. Dan orang-orang yang cenderung merasa seperti ini, "Saya kayaknya nggak pantas istirahat deh, saya nggak boleh istirahat, saya nggak boleh libur, saya harus tetap kerja." Itu mungkin orang-orang yang punya perfeksionisme yang, tinggi gitu. Dan teman-teman kalau mungkin udah ada yang tahu atau belum tahu, perfeksionisme itu sebenarnya salah satu gangguan mental juga. Karena kita nggak akan mungkin sempurna, kita nggak akan mungkin perfect, nah gitu ya kan. Yang bisa kita lakukan adalah menjadi orang yang produktif, menjadi orang yang teratur, punya manajemen yang baik. Perfeksionisme itu adalah suatu, gangguan gitu ya, karena selalu ingin terlihat sempurna, selalu ingin tertata walaupun itu memaksakan, itu sebenarnya suatu gangguan. Jadi, perasaan orang merasa bersalah untuk istirahat itu adalah orang-orang yang seperti itu. Dia terus merasa bahwa saya harus bekerja keras, saya produktif kalau saya terus bekerja, gitu. Itu sebenarnya punya masalah kesehatan mental, takut terus tinggal, atau kan? Atau pola asuh ini bisa berasal dari pola asuh yang menekankan kewajiban. Dulu diasuh sama orang tuanya ya pokoknya kamu harus kerja terus, dipaksa dan sebagainya sehingga terkadang dalam alam bawah sadarnya bahwa, "Oh ya saya nggak boleh istirahat, saya nggak boleh berhenti." Sebenarnya di sisi lain juga punya, manfaat positif, tapi manfaat, dampak negatif lainnya itu jauh lebih panjang, jauh lebih besar. Kebiasaan overworking, mungkin teman-teman yang merasa bahwa, "Oh saya ini suka banget kerja, jadi saya nggak boleh istirahat." Sehingga mengabaikan kebutuhan-kebutuhan biologis yang harusnya itu harus dipenuhi gitu. Karena kalau kita kebablasan bisa akhirnya nanti bisa menjadi bumerang untuk diri kita sendiri, ya kan? Dan ini tanda awal menuju burnout, karena kita merasa bahwa kita nggak bisa istirahat gitu. Kita nggak punya waktu break sedikit, waktu libur sedikit, menikmati me time, itu tanda awal kita, bisa stresnya numpuk nih karena nggak ada waktu istirahat jadinya burnout, gitu.
Nah, kesehatan mental dan self diagnosis. Karena sekarang kita berada di era digital, tentunya sangat banyak kita bisa mendapatkan informasi yang banyak tentang kesehatan mental, tentang self diagnosis, saya ini kenapa gitu ya kan, dengan melihat sepotong video-video atau konten-konten tentang kesehatan mental. Sebenarnya bagus gitu ya, karena kesehatan mental itu sesuatu yang sekarang udah mudah untuk kita identifikasi sejak dini karena bantuan digital, banyak, konten-konten atau video-video yang valid juga gitu ya kan, yang dari ahlinya juga membahas tentang kesehatan mental. Sebagian orang, sebagian dari kita mungkin, sangat gampang untuk mendiagnosa, diri kita sendiri hanya karena melihat sepotong video atau konten yang berseliweran di sosial media. Siapa yang seringnya kayak gitu? "Oh, saya nih kayaknya tuh, saya kayaknya lagi depresi nih. Oh, kan saya NPD." Atau tiba-tiba mendiagnosa orang nih, "Kayaknya si itu NPD deh memang tuh." Atau dia saya kayaknya OCD deh, karena nggak bisa berhenti cuci tangan misalnya dan sebagainya, gitu. Siapa yang suka kayak gitu? Pasti ada dari antara kita yang suka tiba-tiba ketika baru nonton aja video 1 menit tiba-tiba, "Ih, kayaknya si itu deh, kayaknya saya deh." Pasti sangat saya juga pernah ya, saya juga pasti pernah sekelibat kepikiran, "Kayaknya saya deh ini, kayaknya saya orangnya melankolis deh, kayaknya saya orangnya seperti ini." Apalagi dengan, zodiak saya misalnya udah disangkut pautin tuh sama zodiak. Pasti sering dari sebagian dari kita tuh mendiagnosa diri kita sendiri tanpa, penilaian pasti dari ahlinya. Apalagi kalau udah menyangkut kesehatan-kesehatan mental yang memang harus didiagnosa secara benar-benar oleh profesional, psikiater, oleh psikolog gitu ya kan, oleh dokter misalnya. Karena kalau kita menyimpulkan sendiri justru ini bisa membahayakan diri kita sendiri. Jadi bahaya mendiagnosa diri kita sendiri itu karena ya kita bisa mencari gejala yang hanya sesuai dengan apa yang kita mau. Misalnya nih, kita sekarang kayak lagi merasa, "Saya kayaknya lagi stres akademik, saya kayaknya lagi stres nih cuman karena, tugas saya numpuk." Terus muncul deh tuh di algoritma, di explore kita di TikTok atau di Instagram tentang seperti itu, tentang, stres-stres akademik dan sebagainya. Terus pas dinonton kayaknya saya nggak kayak gini nih, terus mau nonton video yang lain lagi, "Kok kayaknya saya ini deh." Itu kita, dampaknya atau buruknya mendiagnosa diri sendiri itu bisa seperti itu. Karena kita cuma melihat menonton video apa yang kita pengen nonton, apa yang kita pengen rasakan gitu. Terkadang kita juga, mengabaikan yang sebenarnya itu fakta. Kita kayaknya seperti itu, tapi saya nggak mau kayak gitu deh, kayaknya terlalu aneh gitu ya kan, kita mengabaikan fakta-fakta tersebut, karena kita cuma mencari gejala yang sesuai dengan kita. Kemudian, dampak negatif lainnya mendiagnosa diri sendiri itu terpengaruh konten yang baru kita lihat, itu tadi. Jadi kita baru sekali nonton video, tapi kita udah terpengaruh, "Kayaknya saya nih, kayaknya dia nih." Gitu, padahal itu belum tentu benar gitu, itu bahaya mendiagnosa diri kita sendiri. Dan resiko meng-underestimating diri kita sendiri gitu. Jadi, kita bisa menganggap gangguan serius sebagai sekedar stres. Kita mengabaikan, kita mengecilkan masalah-masalah yang kalau disimpan dan diabaikan itu bisa jadi besar. Itu tuh kenapa kita nggak boleh mendiagnosa diri kita sendiri, apalagi yang berhubungan dengan kondisi-kondisi psikologis. Yang sebenarnya ini harus ditangani dengan profesional atau ahli. Nah, kalau kondisi fisik misalnya kondisi medis fisik misalnya kita udah tahu kalau, oh sakit di ulu hati itu berarti mungkin kita GERD, sakit di persendian kita mungkin asam urat dan sebagainya, gitu tuh bisa kita identifikasi dan kita udah bisa langsung ke dokternya atau bahkan kita udah bisa konsumsi obat yang sesuai. Tapi kalau kondisi psikis, itu memang harus ada tes yang kita harus ketemu dengan profesional untuk tahu lebih jelasnya seperti apa. Kita nggak bisa mendiagnosa diri kita sembarangan kalau kondisi psikologis, seperti itu. Jadi inti yang paling penting, eee, bagaimana kita bisa melakukan strategi coping untuk teman-teman yang work study konflik pada malam hari ini karena saya tahu, eee, konflik-konflik kita sebagai mahasiswa itu lumayan banyak apalagi mungkin yang berperan ganda gitu ya. Jadi beberapa strategi coping yang bisa kita lakukan pada umumnya, yang bisa kita langsung praktekkan pada saat ini juga,
itu pertama adalah problem focus coping, atau kita langsung berfokus kepada masalahnya. Kalau kita udah tahu nih, saya kayaknya kebablasan deh selalu nonton, gadget, selalu nonton TikTok, sampai tugas saya numpuk. Apa yang harus kita lakukan nih? Kita buat aturan kita sendiri. Screen time-nya dibatasi misalnya, buat tempat, taruh HP ketika pulang kampus dan fokus untuk ngerjain hal-hal yang semestinya dilakukan dan membuat to do list. Gitu, itu fokus kepada masalahnya. Kemudian yang kedua adalah fokus kepada bagaimana mengelola emosi. Melakukan meditasi, self compassion, mindfulness, belajar untuk kelola emosinya, cari dukungan sosial atau support system, dan journaling. Ini sangat efektif. Coba deh teman-teman, yang paling bisa kalian langsung lakukan ketika kalian merasa tidak baik-baik saja, butuh teman cerita, sedangkan kayaknya sendiri di kosan itu nggak memungkinkan untuk cerita dengan tembok dan sebagainya. Yang kalian bisa lakukan itu adalah journaling. Tulis apa aja yang ada di pikiran kamu, mau itu yang berhubungan dengan masalah kamu, mau yang enggak. Belajarlah untuk menulis, jangan tulis di handphone atau di laptop. Menulis menggunakan tangan itu jauh lebih efektif. Mengeluarkan mumut-mumut yang ada di kepala lewat tangan, taruh di dalam kertas itu jauh lebih efektif untuk membantu kita coping stres. Dicoba, dibuktikan. Kalau nggak berhasil, hubungi saya lagi. Kemudian yang ketiga adalah meaning focus stopping. Ini tentang bagaimana kita mengklarifikasi nilai tentang kita diri kita sendiri, menemukan keuntungan dan kedekatan berbasis kekuatan. Jadi strategi coping yang bisa kita lakukan sendiri di rumah ketika memang kita merasa bahwa masalah kita itu masih bisa ditangani dengan 3 strategi ini. Namun ketika kita sudah mencoba beberapa strategi coping yang ada, di sini dan belum berhasil, rasanya kok semakin berat, semakin sulit, bisa jadi teman-teman itu atau, kenalan kalian mungkin ya, itu butuh pendampingan yang lebih khusus oleh profesional. Jangan ragu untuk datang ke psikolog, ke psikiater, ke konselor, sebatas mungkin cuma didengerin curhat. Karena kalau kita udah mengeluarkan ada telinga nih yang sedia mendengarkan kita tanpa judgement, tanpa memberikan, eee, umpan balik gitu ya kan, itu justru terbukti sudah bisa mengurangi, atau memperbaiki emosi kita, sudah bisa mengurangi stres kita, masalah kita itu sudah terjadi seperti itu secara ilmiah. Jadi boleh dicoba strategi coping untuk teman-teman yang sekarang lagi punya masalah, sekiranya masih bisa ditangani oleh 3 coping stres ini. Kenapa sih kita harus cari bantuan kalau kita merasa kita sedang tidak baik-baik saja? Kita perlu mencari bantuan karena masalah mental itu lebih mudah pulih dengan bantuan profesional. Mencegah, memperburuk, mengurangi bias dalam berpikir, dan membantu kita mencapai well-being atau kesejahteraan yang lebih optimal. Mungkin teman-teman yang hadir pada malam hari ini, mengikuti webinar pada malam hari ini tuh merasa mungkin sedikit terbantu, ya. Tapi mungkin, webinar kita pada malam hari ini cukup akan diingat sampai beberapa minggu ke depan, 1 sampai 2 minggu ke depan. Mungkin kalian punya masalah, stres atau masalah burnout gitu ya saat ini yang bisa kalian tangani melalui webinar pada malam hari ini, mungkin bisa sampai dengan bertahan sampai dengan 2 minggu ke depan. Tapi teman-teman sebaiknya memang harus langsung datang ke profesional untuk mencari bantuan yang tepat. Kalau kalian merasa bahwa masalah saya ini jauh lebih serius daripada isu, gitu. Karena, memang webinar itu kegiatan ini salah satu bisa menjadi salah satu kegiatan yang bermanfaat membantu kita untuk, berupaya menyehatkan mental kita. Namun itu tidak akan bertahan lama kalau memang masalahnya serius dan tidak mengunjungi profesional. Karena sekarang, ke psikiater, ke psikolog itu bukan sesuatu hal yang tabu lagi ya gitu ya, bukan sesuatu hal, "Ya kamu orang kayaknya sakit deh kamu, ya kamu kayaknya punya masalah." Nggak kayak gitu lagi. Justru menjadi suatu keharusan yang baik, tren positif gitu. Karena kita ke psikolog atau ke psikiater bukan berarti kita punya masalah mental, tapi justru karena kita aware, karena kita sadar, ingin meminimalisir atau, mencegah itu terjadi tuh salah satu upaya kita. Jadi pertama kenapa kita harus mencari bantuan, karena masalah mental jarang membaik hanya dengan ditahan, ya. Jadi kalau kita cuma tahan tahan, defense terus, nggak akan selesai. Jadi memang harus diselesaikan. Kedua, kita bisa
kita bisa bias terhadap diri sendiri gitu. Kalau profesional, kalau ahli yang profesional yang sesuai dengan bidang itu tidak akan bias, karena dia sudah ada aturannya dalam mendiagnosa suatu individu. Kemudian yang ketiga, validasi dan ruang aman untuk didengar tanpa penilaian dan judgement. Jadi kalau kita ke psikolog atau kita ke konselor, dia biasanya dia mendengarkan cerita kita tanpa memberikan intervensi, tanpa menjudge kita bahwa kita salah atau benar, itu tidak akan seperti itu. Justru mereka akan membantu kita memberikan pemahaman-pemahaman yang akhirnya juga kita yang akan menentukan nih, mau melakukan terapi apa misalnya, atau mau melakukan solusi apa untuk masalah kita. Jadi mereka nggak akan mengintervensi kamu, dia cuma akan mendengarkan tanpa menjudge, memberikan kamu pemahaman yang akhirnya membentuk pikiran kita untuk menentukan satu solusi yang sekiranya tepat atau tepat. Dan yang keempat adalah mencegah masalah merusak fungsi hidup kita. Itu kenapa kita harus mencari bantuan. Kapan kita harus mencari bantuan? Kalau sekiranya masalah kamu nggak bisa diselesaikan dengan melakukan coping strategi yang mudah dilakukan di rumah. Gitu. Itu baru kita harus mencari bantuan. Kita berhak sehat, bukan hanya bertahan. Sekian dari saya pada malam hari ini. Saya kembalikan ke MC, mungkin selanjutnya buat teman-teman yang mau bertanya silakan raise hand atau tulis di kolom chat. Terima kasih. Wah, hebat banget dari informasi dari Ibu Nurul Utami. Terima kasih atas informasi pada malam hari ini. Teman-teman, kalau jika ada pertanyaan, silahkan bisa diketik saja di kolom chat, atau mungkin boleh buka kamera dan juga langsung saja berbicara. Tapi saya sendiri juga punya pertanyaan nih, Bu Nurul. Boleh? Bu Tami ya sebenarnya ya panggilannya. Boleh, Bu Tami. Oke, Bu Tami, tadi kan kita ngebahas masalah tentang masing-masing personal kita kan berbeda-beda kan ya di setiap misalnya pekerjaan, dalam perkuliahan, dan juga lingkungan keluarga. Ya. Sebenarnya kalau perlakuan masing-masing posisi dan situasi itu berbeda, lama-terlama bisa menimbulkan bipolar juga nggak sih, Bu? Atau bagaimana hal ini tuh normalkah apa enggak gitu? Oke, baik. Jadi, bipolar itu sebenarnya kalau contoh umumnya gitu ya, kan kita tahu kalau bipolar itu berarti dia kepribadiannya ganda gitu ya. Dua atau lebih bisa berbeda-beda sesuai dengan, situasi individu tersebut gitu. Namun sekarang juga banyak ditemukan bahwa, dua kepribadian yang berbeda di dunia nyata dengan di dunia digitalnya. Di dunia digitalnya kita lihat postingan-postingannya mungkin, oh dia kepribadiannya melankolis misalnya. Pas di dunia nyatanya, oh kayaknya kok beda ya, dia nggak kayak gitu deh. Nah itu karena mereka bisa jadi membuat personanya sengaja untuk berbeda. Bukan berarti mereka bipolar, tapi bisa jadi mereka membuat persona yang berbeda di dunia yang berbeda mereka. Kalau kita mengambil peran, misalnya saya nih, peran saya banyak sebagai orang tua, sebagai pengajar, sebagai anak, sebagai pasangan gitu ya kan. Eee, tentu saya harus bisa menempatkan diri saya sesuai dengan peran saya pada saat itu. Kalau saat ini mungkin saya lagi ngajar ya, saya sesuaikan persona saya dengan sebagai sebagai pengajar misalnya. Berbeda lagi ketika saya menjadi orang tua. Itu akan mengikut ke bagaimana peran kita. Beda kalau, orang-orang yang dengan bipolar. Jadi kalau bipolar itu memang suatu, disorder, mental illness disorder gitu ya, yang memang dia walaupun mungkin di situasi yang sama itu, kepribadiannya bisa berbeda. Kalau lagi kambuh penyakitnya. Jadi kalau kita punya peran yang berbeda dan kita menjalankan, eee, sesuai dengan peran kita itu bukan bipolar, tapi memang kita membentuk, menjalankan peran kita sesuai dengan sebagaimana mestinya atau persona-persona kita itu memang banyak gitu ya kan, karena setiap individu itu kan bisa menempatkan dirinya. Kalau orang yang nggak bisa menempatkan dirinya di situasi tertentu, ya itu berarti bisa jadi karena mereka punya masalah tersebut gitu ya kan. Tapi kalau kita, bisa menempatkan diri kita, kita tahu kapan harus jadi mahasiswa, kita tahu kapan harus jadi karyawan atau jadi manajer dan sebagainya, itu bukan, bipolar, tapi kita
Kan peran kita seperti itu. Baik, terima kasih Bu Tami atas jawabannya. Sekarang saya jadi lebih mengerti. Bu Tami, itu ada pertanyaan dari kolom chat. Saya bacakan ya. Jika seseorang terus-menerus menghindari dari masalah kesehatan mental, apa saja konsekuensi negatif atau resiko yang bisa muncul tuh? Tuh kalau Bu Tami sendiri menanggapinya bagaimana? Kan udah banyak simbol kesehatan mental itu ada apa aja jenisnya. Jadi kalau kita terus-menerus menghindar dari kesehatan mental, kita tahu nih, kalau kita terus-terusan stres karena suatu tuntutan, suatu tekanan, tapi kita mengabaikan, jadi stres itu akan menumpuk. Konsekuensi negatif atau resiko yang bisa muncul pertama akan mengganggu kesehatan fisik kita bisa ya. Stres itu bisa membuat kita jadi migrain, membuat badan kita jadi gampang lelah, gitu ya kan. Kedua, gitu kita jadi bisa merasa insecure, tidak bisa lagi menghargai, kurang ikut bisa memiliki rasa kebermaknaan dan kita akan sulit untuk mengaktualisasikan diri kita, gitu. Jadi konsekuensi negatifnya itu ada banyak, kita sulit untuk bersosialisasi karena terus berusaha untuk menghindari masalah yang kita punya, gitu. Dan akhirnya penumpukan-penumpukan ini bisa jadi bumerang, yang tadinya mungkin kita udah bisa menyelesaikan suatu masalah nih, tapi satu langkah lagi menuju ke finish untuk menyelesaikan masalah itu terhenti karena penumpukan tadi itu akhirnya meletus di waktu yang tidak tepat, gitu. Akhirnya tadinya kita udah mau finish, tapi karena ada suatu kejadian penumpukan sebelumnya itu justru bisa menghambat kita untuk mencapai aktualisasi diri kita misalnya seperti itu. Dan konsekuensi negatif lainnya itu banyak. Kita nggak akan bisa, melakukan kegiatan sehari-hari dengan lebih baik, kita sulit untuk mengambil keputusan, cara kita berpikir, cara kita bicara, bersosialisasi dengan orang lain itu akan sangat berpengaruh, gitu. Itu kenapa kita harus, sadar kalau kita punya masalah, kita harus selesaikan satu persatu atau paling tidak dikurangin kalau udah terlanjur menumpuk, gitu. Karena ini sebenarnya sama dengan inner child, kalau kita tahu kita punya luka masa kecil gitu ya, tapi kita nggak selesaikan itu justru akan mempengaruhi kehidupan kita selanjutnya, kehidupan kita saat dewasa, kehidupan kita saat, menjalankan suatu peran tertentu itu akan muncul kembali. Begitu juga dengan penumpukan-penumpukan masalah kondisi mental, kalau kita terus denial, kalau kita terus mengabaikan masalah ini justru akan muncul di suatu situasi yang ketika trigger-nya ada nih, itu justru bisa menjadi sesuatu yang, membuat kita jadi, memperburuk kondisi kita sendiri, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada nggak sih kira-kira pengaruh media sosial yang ngebuat kita draining dan akhirnya produktivitas menurun? Kalau ada gimana cara memperingat? Ada banget kalau kegiatan media sosial. Mungkin, dumb scrolling itu salah satu contoh nyata yang bisa membuat produktivitas kita menurun dan juga kalau, sekarang itu ada banyak konten-konten anomali ataupun konten-konten yang tidak, konten-konten buruk atau tidak berfaedah lah gitu ya, tapi karena sering ditonton gitu ya kan, akhirnya membuat cara berpikir kita jadi menurun. Sehingga apa? Terjadilah brain rot atau brain rot itu istilah di mana kondisi kognitif kita menurun, gitu. Jadi kalau kita cuman scroll-scroll tanpa tahu nih kita mau cari apa nih, cuman tadinya kita berpikir, "Ah, saya pengen istirahat tapi sambil scroll TikTok deh, atau sambil scroll reels deh," padahal kalau saat kita lihat ini ada banget informasi-informasi yang bahkan bukan informasi gitu, nggak ada informasinya, nggak ada faedahnya, tapi sekedar dinonton itu justru ternyata penelitiannya itu mempengaruhi kondisi kognitif kita yang tadinya kita udah bagus, kognitif kita udah bagus, tapi karena terpapar dengan konten-konten yang nggak ada isinya, yang unfaedah, akhirnya bisa mempengaruhi kondisi kognitif kita. Sama dengan anak-anak mungkin, yang selalu anak-anak dikasih nonton YouTube Shorts lah, TikTok lah gitu ya, tadinya mungkin usia 5 tahun dia tuh udah bisa berpikir sedikit konkret. Tapi karena sering terpapar YouTube Shorts, video-video konten anomali dan sebagainya, dia akhirnya pun, mengalami penurunan kognitif yang jadinya nggak bisa memahami suatu kondisi lagi. Itu penyebab dari, eee, penggunaan sosial media yang membuat kita jadi akhirnya nggak produktif,
brain rot lah, braining lah, itu sangat, membuat kita exhaust dan overwhelmed sih sebenarnya di era sekarang. Jadi bagaimana cara memperbaikinya, ya bagaimana memperbaikinya bisa tadi dengan strategi coping kalau kita udah merasa bahwa ini kayaknya saya nggak produktif nih, karena baru-baru banget juga saya menerapkan itu di akhir bulan November kemarin, saya juga menerapkan ini. Saya merasa bahwa kok saya setiap buka sosmed kayak cemas, gitu ya. Itu gejala awal saya. Saya merasa setiap buka sosial media saya cemas, melihat postingan orang kok kayak ada yang tadinya saya biasa aja melihat postingan teman saya, tiba-tiba kok saya merasa ada seperti bisa kayak gitu ya, terus kayak enggak gitu. Ada social comparison di situ. Nah, itu saya setelah mengidentifikasi beberapa saat, ini mungkin bisa disebabkan juga karena saya habis melahirkan, baby blues dan sebagainya, pengaruh hormon, oke, saya sadar itu memang akan ada seperti itu. Tapi di sisi lain ini saya melihat bahwa ini kayaknya nggak sehat nih. Saya berusaha untuk break sosial media, waktu itu selama semingguan lebih saya break sosial media. Nah, hari ini saya cari tahu apa yang mesti saya lakukan. Yang pertama, saya identifikasi dulu nih, ini kenapa saya bisa kayak gini, bisa jadi karena pengaruh hormon, kedua, karena saya terpapar konten-konten yang memang nggak ada isinya. Terpapar konten-konten yang membuat saya merasa rendah diri, membuat saya merasa jauh tertinggal, yang membuat saya merasa, eee, sangat berbeda lah dibandingkan mereka-mereka yang yang membuat konten tertentu gitu. Saya merasa seperti itu, akhirnya oh setelah saya identifikasi berarti saya harus, break dulu dan mulai mencerna kembali nih, nge-restart kembali cara berpikir saya tentang sosial media. Apa yang saya lakukan, pertama saya harus membuat, mmm, batasan terhadap diri saya kapan, bagaimana, dalam kondisi apa yang itu saya lakukan untuk, membuka sosial media. Jadi saya buat aturan untuk diri saya sendiri, karena kalau bukan kita yang batasi diri kita sendiri, kita nggak akan bisa. Sosial media itu justru akan, membuat dirinya sebagai bos dari kita gitu. Sedikit-sedikit ada notifikasi langsung buka, sedikit-sedikit ada bunyi, langsung buka. Itu akan memperbudak kita. Jadi kalau kita nggak punya batasan untuk diri kita sendiri, kita nggak akan bisa, menjadi bos dari diri kita sendiri, karena kita yang harus bisa kelola itu sendiri gitu. Jangan jadikan media sosial atau apapun itu menjadi lebih tinggi derajatnya daripada kita. Jadi salah satu caranya adalah membuat batasan untuk diri sendiri, membuat aturan. Kalau saya sih seringnya walaupun, peran saya dominan menjadi orang tua gitu ya kan, tetap membuat to do list dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi apa yang saya harus lakukan. Sedetail misalnya pumping ASI untuk anak saya itu saya harus selalu tulis di to do list saya karena itu sangat membantu gitu ya. Dan juga setiap hari saya usahakan untuk journaling sedikit mungkin. Kalau nggak sempat lagi tulis tangan, saya journalingnya di handphone, di notes, hanya untuk menulis beberapa kata saja karena itu sudah sangat membantu untuk membuat saya jauh lebih produktif karena saya tahu apa yang saya keluh kesahkan kemarin, apa yang harus saya ubah dari kemarin, dari minggu lalu, dari bulan lalu, apa yang harus saya lakukan lagi untuk memperbaiki produktivitas atau peran-peran saya yang saya punya ini banyak gitu ya. Kita sendiri di sini nggak ada yang punya peran cuman satu, karena walaupun kita mahasiswa, kita perannya mahasiswa, jadi anak, jadi partner, jadi, teman dan sebagainya, itu peran-peran kita tanpa kita sadari. Walaupun yang dominan mungkin ya yang kita jalani hari-hari, yang kita fokusin cuma sebagai mahasiswa atau sebagai, karyawan, sebagai pekerja dan sebagainya. Itu sih dari saya. Baik, bagaimana? Apakah sudah jelas, Audi? Sudah jelas, terima kasih Bu Tami untuk penjelasannya. Oke teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya tentang masalah materi atau juga tentang permasalahannya pribadi? Boleh di-share juga ke sini. Jika tidak ada lagi pertanyaan, mungkin pada webinar kali ini akan kita tutup. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan sudah mendengarkan dan juga yang sudah bertanya, dan juga kepada Ibu Tami yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi acara kita hari ini, memberikan materi yang sangat inspiratif dan juga jelas.